Bagaimana dampaknya bagi kesehatan ketika dikonsumsi. Kita akan berbincang dengan Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Selatan, Hasudungan Sidabalok. Selamat malam, Pak Kasudin. Iya, malam Mas. Ini pertama kali ketika ada di Pasar Kebayoran Lama, temuannya seperti apa, Pak Kasudin? Ya, jadi memang seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa penggerbekan itu dilaksanakan pada hari Kamis dini hari ya. Jadi memang temuannya itu oleh Polres Jakarta Selatan lengkap, ada ayam yang sudah disuntik dan akan disuntik, kemudian alat-alat yang digunakan untuk menyuntik ya seperti kompresor, jarum suntik, kemudian air yang ada di galon, air mineral. Ini inisiasinya dari pelaku, bagaimana awalnya memutuskan untuk menggelonggong ayam sebetulnya, Pak? Ya, jadi ini sebenarnya praktik yang digunakan untuk meraup keuntungan secara instan. Karena dengan disuntik air ya, ayam tersebut otomatis bobotnya juga akan bertambah. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bobot setelah disuntikan air itu bisa bertambah kurang lebih 100 sampai 200 gram per ekor. Jadi bisa dibayangkan apabila dijumlahkan dengan jumlah total ayam yang disuntik dengan bobot tambahan seperti itu, nah dia otomatis juga akan mendapatkan keuntungan yang instan seperti itu. Bahkan disuntikan dengan air terkontaminasi, ini air mentah atau air seperti apa, Pak Kasudin? Iya, jadi udah kita pastikan memang air yang digunakan untuk menyuntik itu adalah air kotor ya. Nah, bisa dilihat secara organoleptik dengan panca indera kita sendiri bahwa di galon tersebut airnya berwarna keruh ya, sangat keruh. Jadi memang itu sangat tidak layak sekali, di samping tadi praktiknya kurang etis untuk dilaksanakan, tetapi secara kesehatan masyarakat veteriner juga itu tidak layak ya, tidak layak sekali. Biasanya dampaknya seperti Karena apa air yang digunakan itu adalah sangat kotor. jika dikonsumsi ayam itu, Pak Kasudin? Jadi secara langsung memang dampaknya buat kesehatan itu tidak terlalu signifikan dampaknya. Tetapi secara tidak langsung otomatis karkas ayam yang disuntikan dengan air kotor tersebut itu pasti terjadi kontaminasi silang. Karena kita tahu bersama air kotor itu pasti banyak mengandung bakteri-bakteri. Baik itu bakteri patogen ya maupun bakteri pembusuk. Nah, setelah ayam tersebut disuntik dengan air kotor, pasti masa pembusukannya juga akan semakin singkat, ya, sehingga kualitas dari daging ayam ketika kita konsumsi itu juga semakin buruk. Dan zat gizinya itu juga sebenarnya pasti jauh lebih berkurang karena bakteri tersebut juga sangat ini ya, sangat suka ya dengan protein yang ada di daging ayam tersebut. Baik, Pak Kasudin, bagi masyarakat yang ingin mengetahui untuk membedakan mana ayam yang digelonggong dengan ayam yang segar, dari segi fisik saja misalkan, tampilannya itu seperti apa, Pak Kasudin? Ya, secara kasat mata mungkin bisa kami sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama itu permukaan kulit ayam juga pasti lebih licin ya, lebih basah. Kalau kita bandingkan dengan ayam yang tidak digelonggong, biasanya lebih kulitnya itu cenderung lembab dan agak kering. Tetapi kalau digelonggong itu licin dan basah. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita gantungkan, kita angkat mungkin ya dari permukaan yang ini itu akan terdapat tetesan air seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mungkin baunya juga bisa kita cium karena tadi disampaikan bahwa pembusukan juga lebih cepat, otomatis juga aroma yang dikeluarkan ayam tersebut juga akan semakin tidak sedap, semakin cepat berbau amis seperti itu. Kalau dari segi volume ayamnya itu mencurigakan tidak yang secara tampilannya, Pak? Iya, itu yang memang agak susah ya kita bedakan ya, karena memang kita tahu bersama kalau memang kebetulan ayamnya itu bobotnya agak besar atau agak gemuk itu memang tidak terlalu signifikan ya kita kelihatannya. Tapi orang yang sudah jeli, yang sudah terbiasa mungkin bisa meraba ya. Apa ketika diraba itu permukaannya juga akan lebih lembek ya, tidak tidak kenyal seperti ayam yang pada umumnya, karkas ayam pada umumnya. Pak Kasudin, untuk pengawasan dari Dinas Pangan itu seperti apa? Terlebih kan saat ini memasuki bulan Ramadan, soal pangan, soal komoditas ini kan menjadi perhatian nih. Iya.
Jadi sebenarnya pasar Kebayoran Lama itu merupakan salah satu pasar yang rutin kita melaksanakan pemeriksaan keamanan pangan. Baik itu produk pangan asal hewan seperti daging ayam, ya, kemudian daging sapi, ya kita rutin kita laksanakan pemeriksaan di sana. Tetapi kebetulan memang lokasi pengoplosan gelonggongan ayam tersebut itu memang dilaksanakan di luar pasar Kebayoran Lama, jadi di belakang. Ya, jadi memang kita tidak apa namanya cakupan pemeriksaan kita memang hanya di pasar, di dalam pasar atau yang dikelola oleh PD Pasar Jaya. Tapi kalau tadi apa namanya kasus tadi itu terjadi di luar pasar, di luar lingkungan pasar. Jadi memang agak luput dari pengamatan kita. Kemudian juga parameter uji yang biasa kita uji itu sebenarnya adalah uji formalin, ya, dan uji kebusukan. Oke. Yang kemudian ini memang hal yang mungkin ini ya di luar dugaan kami, itu juga berdasarkan pengaduan masyarakat, proaktif masyarakat untuk melaporkan ke kepolisian bahwa terjadi praktik-praktik ini sejak tahun 2021. Baik, semoga tidak terulang dan tidak ditemukan lagi kasus ayam gelonggongan seperti ini. Terima Ya, kasih, mudah-mudahan. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Jakarta Selatan, H. Sudungan Sidabalok telah bergabung dalam program Kompas Malam. Terima kasih, Pak Kasudin.